Oke, di video kali ini Mama bakal menceritakan pengalaman horor kalian yang sudah kalian tulis di kolom komunitas. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita di sesi cerita. Let's go! Waktu itu di pagi hari, saya mau mancing bersama teman saya, sebut saja Rian. Nah, saya dan Rian itu ingin mancing di hutan. Kebetulan belakang rumah saya hutan. Nah, setibanya saya dan Rian di hutan, kami mencari spot lokasi mancing. Kami pun ketemu spot mancing yang bagus. Menurut kami, di tengah hutan tersebut, spot tersebut jauh sekali dari pemukiman rumah. Dan di saat kami memancing, awalnya emang tidak ada kenapa-kenapa. Teman saya mendapatkan 1 ekor ikan lele berwarna putih. Saya menganggap itu sebuah lele albino. Di saat kami memancing, terdengar suara azan padahal jauh dari pemukiman rumah saya. Teman saya bilang, "Bar, kamu dengar suara azan gak?" Oke, jadi ini nama penulisnya Akbar ya, kebetulan sama ya dengan Mama ya guys ya. Oke, kita next lagi. Saya menjawab, "Iya dengar." Kami dan Rian tetap positive thinking nih. Suara azan tersebut seperti aneh dan acak-acakan. Kami mendengar kurang lebih 2 menit, kami tetap positive thinking aja. Lalu saat kami ingin pulang di jam 4 sore, saya dan Rian melihat wajah di dalam air. Kami pikir ikan besar. Kami tetap positif thinking. Di saat itu pas perjalanan kami ingin pulang, saya dan Rian melihat sesosok badan tinggi di belakang pohon. Di saat itu juga cuaca lagi gerimis, dan saya bersama Rian lari karena ketakutan. Lalu saat tiba di rumah, lele yang dibawa Rian dilepaskan takut ada kejadian aneh. Menjelang 3 hari, Rian demam, gak tahu disebabkan oleh apa, dan saya untungnya baik-baik saja. Thanks telah membaca cerita saya ini true story tanpa imajinasi apapun. Wow. Tapi Mama memang pernah dengar ya, kalau misalkan hal-hal yang gaib-gaib itu tuh nggak hanya dalam bentuk orang-orangan atau dalam bentuk manusia doang. Itu bisa dalam bentuk hewan juga. Ada seperti kucing, dan kucing itu lebih dominan kalau kata orang-orang, correct me if I'm wrong, kucing itu lebih ke kucing hitam ya, yang berhubungan dengan gaib lah. Dan hewan-hewan yang berhubungan dengan gaib pun juga banyak yang berhubungan dengan warna putih, seperti harimau putih. Nah, ini kebetulan cerita dari si Akbar ini ketemu dengan lele yang berwarna putih yang dianggapnya itu adalah lele albino. Dan not gonna lie, hal yang seperti ini tuh memang ada ya. Mama termasuk salah satu orang yang percaya kalau hal-hal yang beginian ini ada. Karena kan di dunia ini kita nggak hidup dalam satu dimensi doang. Nggak hanya kita doang, tapi kan ada jinnya. Ini teori Mama ya, ikan lele yang berwarna putih ini maybe hewan kesayangan dari jin yang ada di sana. Anggaplah kalian punya hewan gitu, kalian punya hewan kesayangan aceng, tahu-tahu diambil gitu kan. Nah, terus kalian kan akan melakukan segala cara kan untuk mengembalikan hewan kesayangan kalian. Nah, ini kurang lebih persis nih seperti yang diceritakan oleh Akbar ini di sungai. Thank you banget Mas Akbar sudah menceritakan pengalaman horor Mas Akbar. Menurut Mama ini one of the creepy story ya, tidak ada jump scare, cuma ini memang creepy banget, ini memang serem banget. Menurut Mama yang paling serem itu adalah ketika Mas Akbar ini menyampaikan kalau azannya itu berantakan atau tidak berurut ya. Kalian bayangin aja ada yang azan tapi acak-acakan gitu. Itu menurut Mama sih creepy banget sih. Dan cerita seperti ini tidak hanya 1 kali Mama pernah dengar, menemukan sesuatu yang aneh lalu setelah itu demam. Nah, itu adalah template yang sering Mama dengar dari cerita-cerita kalangan-kalangan teman-teman Mama. Gimana menurut kalian? Oke, kita lanjut di cerita berikutnya. Waktu itu aku masih SMP dan kayaknya lagi ujian sekolah, jadi pulang cepet. Sempat makan siang di rumah dan bobo siang. Di rumah cuman ada aku, adikku, dan Kak Rina. Kak Rina ini adalah asisten rumah tangga. Oke. Karena Mama Papa ngantor, kita bertiga bobo siang. Bangunnya sekitar waktu asar.
Yang pertama bangun aku, terus nggak lama asisten rumah tanggaku juga bangun. Memang sih kalau waktu-waktu asar ini biasanya waktu-waktu yang anomali ya, karena kan banyak banget yang bilang jangan main keluar pas maghrib ya, asar sampai maghrib sih. Banyak sih yang komen-komen kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Bangun-bangun kami berdua dengar suara orang mandi di kamar mandi orang tua. Ya udah, mikirnya kan mama papa udah pulang. Oke, kebetulan kan memang ini pada tidur semua, jadi kayak nggak sadar gitu kalau orang tuanya udah pulang. Lumayan lama suara orang mandinya, sekitar 10 menit dan jelas banget. Gak lama setelah itu tiba-tiba dengar suara pagar dibuka dan kendaraan mama. Terus mikirnya, mama udah pulang ya? Berarti tadi papa ya? Terus ngecek garasi mobil, ternyata mobil papa belum ada. Oh, berarti papanya sering bawa mobil ya. Oke. Terus kayak langsung panik ngecek kamar mama karena takutnya manusia atau perampok. Oke, bener, bisa jadi. Kak, tadi dengar nggak suara orang mandi? Iya, dengar. Oke. Terus waktu mama udah masuk ke rumah dan buka kunci kamar, kita semua sama-sama ngecek dan lihat kamar mandinya masih kering. Wow, lantainya masih kering. Tambahan di rumah yang sama kejadian suara orang mandi ini, aku juga sering dengar suara temenku manggil nama dari pagar. Persis banget suara dari cara manggilnya. Bahkan aku kadang belum lihat keluar udah nyaut iya, terus pas lari nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Bahkan aku pernah benar-benar keluar pagar ngecek bagian samping rumah karena mikirnya temanku iseng terus sembunyi, ternyata memang nggak ada siapa-siapa. Wow. Mama juga pernah dengar cerita ya, persis juga di kamar mandi itu ketika mama masih kerja di Jakarta. Kamar mama yang di rumah sekarang itu kan kosong ya. Terus adik mama itu tetanggaan tuh, kita kamarnya. Adik mama sering juga tuh dengar suara orang mandi di kamar mandi dan itu tengah malam. Nah, kalau dari cerita si aku yang ini, kalau mereka dengarnya pas asar, yang plot twistnya ternyata kamar mandi lantainya masih kering. Berarti itu suara apa? Bahkan gayungnya itu nggak gerak, atau bahkan suara airannya itu bukan gerak. Dan itu membuktikan kalau dimensi lain tuh memang ada, cuy. Memang mungkin di dimensi sana udah basah, tapi di dimensi kita kan nggak basah ya. Apalagi juga yang mendengarkan ini bukan satu orang, tapi dua gitu dengan asisten rumah tangganya. Hal yang ini nih jarang banget terjadi. Biasanya yang sering kejadian dengar atau melihat itu kan sendirian ya, satu lagi enggak gitu. Nah, ini berdua, sama persis dengan cerita si Mas Akbar tadi, mereka melihatnya berdua. Kalau mereka melihatnya berdua itu besar kemungkinan tuh hal yang gaib. Kalau misalkan sendiri ya biasanya kan bisa kita katakan wah ini imajinasi doang, atau cuman aku kecapean jadi halusinasi dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menceritakan pengalaman horor kalian. Thank you banget. Dan buat kalian yang ingin menceritakan pengalaman horor kalian juga, silahkan kalian ceritakan di tab kolom komunitas yang sudah Mama sediakan di channel Mama OFC, dan Mama bakal menceritakan pengalaman horor kalian di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.